Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama sahabat Dukun Digital. Sini ada Kang Arif nih, Ya. yang ganteng, yang kasep. Lagi bertamu ke saung Dukun Digital. Mau berbincang-bincang. Ya, Gimana Kang Arif? ya ini Mas Pol, saya mau cerita Cerita apa? kisah Kisah nyata apa kisah kasih sekolah? kisah nyata ini. Perjalanan mungkin lebih ke sedikit goib ya, mistik ya. Oh gitu. Heeh. Senang yang gaya goib ya. Gimana? Jadi dulu teh saya teh banyak yang ganggu, Mas. Goib gitu ya di rumah. Nah, padanya saya nyariat lah, tuh nyariat. Akhirnya dipasang di pagar. Gitu. Adalah benda lah, gitu. Saya juga mengerti itu bendanya apa. Ditanam, gitu. Nah, mungkin pas udah lama, sekitar sekarang ada kejadian gitu Mas. Kejadian apa? Ada telepon. Ada kejadian tahun 2020 ini, Januari sampai Maret itu saya sering terganggu di kesehatan, Oh, sering sakit. sakit. Karena saya itu kalau jalan itu nggak bisa jauh, itu nyata itu. 2020 sekarang Januari sampai Maret. Maksudnya jalan kaki gak bisa jalan? Nah, atau jadi gimana? dari rumah nih mau ke masjid Oh gitu. itu goyang, pusing. Akhirnya balik lagi ke rumah gitu dalam keadaannya seperti itu. Nah itu gimana, ada hubungannya nggak sama yang, nah saya juga mengkoleksi benda-benda barang mistik gitu di rumah. Oh gitu. Jadi ada ditanam di pagar untuk penjagaan itu dari mistik. Kemudian saya koleksi juga barang-barang mistik di rumah. Iya. Nah ada kejadian seperti itu Mas. Itu gimana? Iya, karena kita berawal kita meminta penjagaan kepada bukan yang maha menjaga, Iya. kita lari daripada keselain Allah, ya seperti itu timbulnya. Karena dimana juga ya namanya bangsa jin, ibaratnya gini, kalau kita menyuruh seseorang untuk bekerja, dia tidak diberikan upah, pasti dia juga marah kepada kita. Begitu juga bangsa jin itu nggak ada yang sifatnya kalau diperintah itu gratis. Pasti dia akan menuntut makanan-makanan dia Ya. yang aneh-aneh, dan untuk juga bakal menyesatkan kita, akidah kita daripada Tuhan kita. Awalnya seperti kita membudaki mereka. Ya. Tapi nanti sepanjang perjalanan kita sudah ketergantungan dengan mereka, justru kita yang akan diperbudak dengan mereka. Ya minta inilah, minta itulah, banyak syarat yang harus dipenuhi Ya. untuk sesaji mereka. Betul. Yaitu sudah menyalahi aturan dalam agama. Yang benar adalah kita ketergantungan kita tetap kepada Allah, dan kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Dan kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ini kan tidak, kalau kita punya permasalahan lari ke paranormal atau ke dukun, gitu, ini membahayakan akidah kita, apalagi sampai menaruh-naruh barang-barang pusaka ada di dalam rumah kita, atau di bahasanya dikasih wafak atau digendam. Ya. Itu barang-barang yang terlarang dalam agama. Karena apa? Karena membelokkan akidah kita atau rasa kita kepada Allah. Sehingga terjadilah ini sepanjang perjalanan tidak terasa Ya. yang tuntutan itu yang mereka masih ada di situ dijadikan rumahnya ya pusaka-pusaka, Ya. barang-barang gaib itu ya, karena kita tidak mempunyai kemampuan dalam bidang itu, Ya. ya akhirnya jadi termakan kita. Ya mungkin kita sering sakit. Ya. Karena apa? Ya sama, mereka juga sama mengganggu. Bahasa ngabadik itu ya Mas. Ya akhirnya kembali kepada diri. Ya akhirnya nggak balik kepada diri. Karena mereka mengganggu. Karena apa ya? Karena dijadikan markas rumah kitanya gitu. Apalagi memelihara barang-barang seperti itu. Itu jadi rumah mereka. Jadi kesenangan mereka itu hajimannya harus dikasih minyak, tiap malam tertentu harus dikasih sesaji. Saya tidak urus lah gitu. itu. Lah itu kan akhirnya jadi berbalik kepada kita.
kita jadi akhir jadi budak mereka. Apalagi kita nggak pernah diurus, nggak pernah dikasih makan, yang nggak pernah kita ngerti dan nggak pernah kita tahu, mungkin dia marah kepada kita. Gitu. Kok kita jadi majikannya dia, tapi kita diperintahin, tapi kita nggak dikasih makan. Itu ya. Ya sama. Kalau satu pengusaha juga orang dipekerjakan, gajinya nggak dibayar, pasti karyawannya akan marah. Itu kepada pengusaha itu. Nah, sama seperti itu. Mereka bisa jalan. Nah, Selama jadi 3 bulan alangkah itu. baiknya ya kalau kita butuh pertolongan kepada Allah, ya lebih baik kita munajat kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Ya kita bisa ngambil wudhu, salat hajat ya, atau salat yang lainnya. Lebih baik itu kita sandarkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Jadi nggak ada beban satupun. Kita pasrahkan. Itu namanya kita Islam. Ya sesuai dengan tuntunan agama. Ya kalau di akhir zaman ini banyak orang datang-datang narik pusaka. Ya. Kayak Kang Arif nih, melihara pusaka, datang ke paranormal, dia bisa menarik pusaka. Lah itu karena kita tidak memahami. Ya pusaka itu ada yang buat manusia. Diambil oleh bangsa jin. Ya. Lalu apa? Kita dengan ketidaktahuan kita dengan ilmu, kita ingin mempelajari sampai puasa, tirakat, mengamalkan satu amalan, kecapek-capek, narik pusaka di alam jin. Ya kan? Seolah-olah hebat. Enggak ada hebatnya. Justru kita tertipu. Tertipu ya? Iya, tipu daya permainan bangsa-bangsa iblis, bangsa jin. Iblis ya. Gitu, orang barang rongsokan diambil sama dia, yang sudah tidak terpakai oleh dari bangsa manusia diambil sama dia, oleh bangsa manusia juga diambil, direbut, dipusti-pusti, dipuja-puja, ini bawa hebat. Nggak ada yang hebat, orang barang rongsokan, besi rongsok, orang yang tadi juga asalnya dari manusia. Saya contohin bahwa ini seperti sendok, ada yang buat, ya kan? Karena tadinya dikasih sesaji-sesaji, dipuja-puja, gitu kan? Ada akhirnya bangsa jin yang memanfaatkan, dibawa oleh bangsa jin. Nah, tiba-tiba ada manusia yang senang dengan tirakat seperti itu, ingin mengambil satu pusaka dari alam jin. Nah, alam jin itu mencari, wah ini majikan saya baru yang mampu disesatkan. Benar bacaannya Al-Quran, benar. Wiridannya Al-Quran, benar wiridannya Al-Quran. Kalau Al-Qurannya mah nggak pernah salah. Yang salah kita yang memahami Al-Quran. Gitu. Karena apa? Karena itu memang permainan yang sangat tipis. Bangsa jin itu akan selalu, iblis dari bangsa jin sampai kapanpun, tetap sampai kapanpun dia akan menjadi sahabatnya nanti. Jadi kalau wilayah-wilayah yang hal-hal yang kita nggak paham, lebih baik jangan kita masuk ke ranah yang tidak kita paham. Jadi barang-barang itu bungsi dibuang aja atau gimana Mas? Ya kalau memang itu bisa dilarung, kita atau ya. memang bisa itu kita hancurkan, dibakar, lebih baik dihancurkan, dibakar. Itu kalau kita larung ke sungai, mungkin nanti suatu saat akan ada yang ngambil kembali. Ya lebih baik ya kita cari sebuah tong lalu kita bakar. Kita musnahkan. Ya niatnya ya bismillah, ya kita niatkan ya untuk menghancurkan kebatilan, gitu kan ya, bahwa kita akan kembali, kita tobat, kita kembali kepada jalan Allah. Menurut saya itu lebih baik daripada kita mengurus barang-barang lah dijual juga nggak laku, ya terus juga nggak punya manfaat apa-apa, membantu kita juga nggak, ya buat apa? Akhirnya membuat kita seperti itu. Ya kita ikhtiar, coba kita dengan yang baik sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan tuntunan agama, ya kita bakar. Ya mudah-mudahan kalau memang zon kita, prasangka kita memang awal dari situ, ya mudah-mudahan dengan dihancurkan, ya mudah-mudahan nanti insya Allah Allah angkat penyakit kita, ya kita munajat kepada Allah, ya hanya Allah yang maha menyembuhkan, ya kita minta kesembuhan kepada Allah. Ya kalau kita mau berobat, ya carilah berobat yang memang secara ilmiah, syariah. Ya banyak ya, ada herbal. Ya kalau memang kita ini ya ke dokter gitu ya, yang benar-benar lah yang ilmiah gitu. Jangan yang klik identik dengan mistik-mistik. Kalau misalkan secara ruqyah syariah juga bisa ya? Boleh. Ruqyah juga boleh, ruqyah, tapi banyak juga ruqyah yang akhirnya mendekati arah-arah perdukunan, juga harus hati-hati. Ya, ada syariah ya. Nah, karena saya bilang tadi bacaannya, wiridanya boleh sama seperti Al-Quran, bahasa Arab.
tapi kita juga harus hati-hati gitu. Karena apa? Yang dikhawatirkan bukan kita apa yang kita baca, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya pasti benar. Betul. Gitu, hudalil muttaqin. Yang salah siapa? Yang salah kitanya menjabarkan Al-Qur'annya. Karena apa? Karena keterbatasan ilmu kita. Karena apa? Karena kita malas nggak mau belajar gitu. Itu salah satunya. Kan alangkah baiknya kalau kita lebih baik mengikuti yang sudah dijalurkan oleh agama. Insya Allah kita selamat gitu. Ya selamat di dunia wal akhirat. Ya kita kan pengennya selamat gitu. Kalau mau bikin susah ya silakan gitu kan ya. Gitu. Kalau itu yang sudah dipasang itu, pasak bumi itu. Iya kalau memang kita tahu supaya di ininya. Kalau kita memang tahu tempatnya di situ dan masih ada, ya kita bongkar, ambil aja sekalian dibakar. Oh, bisa nggak pakai air gitu dibaca-baca Bismillah itu untuk disiram? Ya, menurut saya lebih baik diambil lalu dibakar daripada ya dibaca-baca gitu. Ya khawatir ya karena kita nggak paham dengan disiplin ilmu seperti itu, ya akhirnya nanti malah mencelakakan diri kita juga. Lebih baik kita kalau kita hafal nguburnya di situ kita ambil. Kita bakar bersama pusaka-pusaka yang kita punya itu, kita bakar, kita ambil gitu. Kalau memang kita paham disiplin ilmunya di situ, ya monggo saja, silahkan saja. Yang jadi khawatir kan kita terbesit di hati kita karena kita nggak mampu membedakan mana Tuhan yang sesungguhnya dan mana Tuhan jadi hantu gitu loh. Itu yang kita nggak paham gitu. Akhirnya hantu-hantu itu dipertuhankan gitu loh. Kan banyak ya kalau di Indonesia gini ya, masih mengkoleksi barang-barang mustika gitu ya, gitu. Mengkoleksi mah tidak salah, silahkan saja mengkoleksi selama ya koleksinya itu cuma sekedar sebagai koleksi dan dia paham kalau ini nggak punya apa-apa, nggak ada kekuatan apa-apa. Tetap yang punya kekuatan hanya Allah. Ya Allah mampu menunjukkan ke segala penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq. Mampu Allah. Memang ini semua dunia ini adalah kekuasaan Allah. Gitu, mata kita mampu nggak melihat kekuasaan Allah. Bahkan kalau kita memang ini merasa kalau orang zaman dulu, kalau para pejuang dulu memakai pusaka itu memang dijadikan satu benda untuk dijadikan pusaka. Artinya dia membawa keris, bukan mistik yang diperbesar, tapi memang pada saat itu adalah pusakanya itu. Pusakanya itu. Di tanah Jawa itu ya pakai keris untuk perang. Gitu. Nah kalau sekarang ini kan tidak. Justru pusaka itu dipusti-pusti jadi gusti gitu kan, dipertuhankan ya. Seolah-olah itu segalanya, padahal bukan. Bisa, maksud dan tujuan kita bisa ini ya. Kalau memang kita mengkoleksi dan mampu bahwa ini hanya sebuah benda, ya silakan untuk jadikan pajangan rumah, memang bagus, silakan, tidak ada masalah. Selama kita mampu bahwa itu bukan apa-apa. Yang jadi permasalahan kita ngerasa wah ini memiliki kekuatan ini, bisa ini, itu yang harus kita jauhkan gitu. Tetap yang maha kuat hanya Allah. Itu saja yang harus kita pahami. Kalau kita mau koleksi, kalau memang itu bagus ya silakan. Kalau memang ini bisa jadi uang, misalkan koleksi ini, ya silakan, bisa dijual belikan silakan gitu. Nggak ada larangan koleksi barang-barang antik, silakan yang saja. Yang itu maksud dan tujuannya ya, itu yang maksud dan tujuannya itu adalah seringkali kita mengkoleksi satu barang antik, akhirnya dijadikan ini jadi barang keramat gitu. Maksud dipakai, maksud dan tujuannya ya. Ya, yang penting maksud dan tujuannya kita hafal dan paham. Itu ya kalau kita nggak paham mending nggak usah lah. Mending nggak usah masuk ke ranah itu gitu. Karena akan mencelakakan satu hal apapun dalam bidang apapun. Kalau kira-kira kita itu tidak paham ya jangan coba-coba. Jangankan dari hal gitu, dalam duniawi saja kalau kita mau usaha, kalau kita nggak mampu atau kita nggak paham dengan usaha itu jangan coba-coba, pasti hancur. Ya kalau memang mau mencoba ya harus dipelajari dulu. Kan banyak ya barang-barang kayak klanting, ya, kayak bambu petung, ya, kayak cincin, ya, batu ali yang kodam itu ya, ya. Itu Mas ya. Gitu jadi niatnya atau gimana ya Mas? Nggak punya batara karang, nggak punya. Oh nggak ada. Itu kelas berat. Kelas berat. Tapi ada juga yang pasti ada yang koleksi ya. Ada, seperti pasti, itu. pasti. Nah, cuman kalau saya ya itu jadi ada kisah nyata sayanya gitu Mas. Ternyata kalau memang kita sudah mulai memuji ya apa Mas ya? Si barang itu ada kekuatannya gitu ya. Kita sudah mulai pindah akidah bahwa ada kekuatan lisan Allah itu. Nah, memang saya juga langsung mengganggu kesehatan gitu. Iya, kadang-kadang kan langsung
Ya langsung drop kesehatan. Langsung drop. Iya, Langsung kadang-kadang itu kita kan karena- apa ya Allah sih memaafkan semua segala dosa. Nah, mudah-mudahan. Ilah kecuali Amin, ya itu Allah. syirik gitu. Betul. Ya selama masih nafas kita masih ada dan kita sadar Iya. bahwa ini langkah kita salah, Ya. ya Allah masih mengampuni. Bersyukur ya. Ya, mumpung masih nafas kita masih ada di dalam Istighfar ya, Mas, ya. raga kita. Iya, Astagfirullahaladzim. kita banyak istighfar. Ya karena kita melangkah salah, ya karena kita nggak mengerti gitu. Betul, ya. awalnya nggak mengerti. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, maka kita tinggalkan gitu, Kang Arif. Ya, siap. Ya mudah-mudahan bisa jadi hikmah ya, Ya, insya Allah pertemuan gitu. kita. Insya Allah. Tapi terlepas dari beda itu, kalau Kang Arif masih mau ngejalanin, ya monggo saja silahkan. Gitu. Ini udah ini kayaknya Mas. Kalau main-main sama gue gitu ya, udah kerasa. Ya, udah kerasa nggak enak ya. Iya. Akhirnya saya juga ya medis juga diobati, Ya, di ruqyah syariah juga. Alhamdulillah sekarang udah insya Allah 70% ya. ya, Udah agak bisa jalan. Udah mulai. Kemarin 3 bulan nggak bisa jalan Mas. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya baik lagi berdoa kepada Allah. Ya harus. Berdoa Jadi kepada Allah. memang jalan kita gitu. kuatkan batin kita, kita kuatkan hati kita dalam hidup ini. Kita jalani tetap kehidupan kita, tapi kita pasrahkan segala urusan kepada Tuhan kita. Ya Allah Subhanahu wa Itu ta'ala. mudah-mudahan ya amin semua dia bisa sehat lagi, Amin, amin, ya amin, Mas. bisa berjalan lagi dan mereka udah nggak ngeganggu ya karena udah kita Ya. musnahkan gitu. Itu kalau itu udah kerasa sama saya Mas, ini jadi nyata gitu bahwa kalau kita mulai bersekutu dengan jin itu kalau misalkan kayak tadi itu Mas, kalau nggak memang kita tidak paham dan itu kan bahasanya ngebadik ya, Ya, ya mau Kembali ya kesehatan, kepada diri sendiri ya. gitu ya gitu. Jadi justru alhamdulillah hikmahnya hmm. saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kembali dan alhamdulillah karena Allah sembuhkan kembali. Amin, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah mulai bertahap Hmm. gitu untuk pemirsa dukun digital. Hmm. Untuk hal-hal yang gaib itu harus paham. Ya, betul, betul. Memang kalau manusia itu penasaran lah dengan Ya. barang-barang mustika seperti itu, tapi harus paham. Ya, Nah saya ngalamin kalau nggak bisa ini bisa jadi mengganggu kita, ya, bahkan keluarga bahkan keluarga. gitu. Ya karena apa? Ya itu tadi ya nggak mungkin lah. Mereka selalu mencari teman, Iya. mencari teman dari bangsa baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Saya juga. Ya karena memang adanya di neraka itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Iya. Gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam Hati-hati, langkah ya. dalam kehidupan ini. Nggak ada kekuatan satu apapun di dunia ini illallah kecuali kekuatan Allah. Karena Allah ya. Nggak Bukan di ada. barang itu ya. Ya, Mana nggak ada barang sedikit mustika pun, itu. nggak ada kekuatan apa. Meski barang apapun namanya, tetap dia punya kekuatan dan punya kekuasaan juga dari Allah. Iya. Gitu. Dia apa namanya? Ya bisa seperti itu, ya karena memang udah modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu. Ya, jadi lebih baik kita Hindarilah janganlah, ya. hindarilah, Dari hindari hal-hal seperti itu. Lebih baik jangan memasuki ranah itulah. Kita akan celaka nanti. Lebih baik ya sudah, kita bangsa manusia ya bergaulnya dengan bangsa manusia. Kita berikhtiar dengan bangsa manusia. Itu aja. Ya kalau kita mau cari penjagaan, ya kita menjagakan diri kepada Allah. Atau mau lebih aman lagi, ya bayar satpam lah di rumahnya. Gitu kan. Itu lebih realistis. Iya. Iyalah Ya, bayar gitu lah. security. Itu pengalaman yang sangat-sangat selama hidup Ya. gimana rasanya. Itu sangat mengganggu sekali, sakit, keluarga juga sering sakit, terutama saya pribadi yang mengoleksi barang mustikanya itu Ya. jadi kesehatan tuh sangat terganggu sekali, bahkan nggak bisa jalan Mas, Ya, mau ya. ibadah jadi susah Ya. gitu kan. Cuman ini insya Allah banyak hikmah juga buat saya. Ya. Makanya saya bertanya kepada Mas itu diskusi sharing Ya. pagi ini. Amin, amin, amin. Bisa silaturahim ke ini nih, ke Saung Dukun Digital. Ya, gitu. Makanya saya Ya, kesini, semoga gitu. semoga nanti Hmm, kita bisa sharing lagi ya. baik. Ya, terima kasih. Kita pemirsa Dukun Digital, sahabat Dukun Digital, Siap. ya kita bisa nanti bikin lagi yang lain video. Jangan lupa like and subscribe Oke. buat Dukun Digital. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih jangan lupa nih di nomor ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang silaturahmi,
ke Saung Dukun Digital, silakan hubungi ke nomor berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.